Bayangkan sebuah rumah biasa di pedesaan Inggris, tempat yang terlihat aman dan damai. Namun, apa yang tersembunyi di balik dindingnya adalah kegelapan yang tak terbayangkan. Rumah ini menyembunyikan rahasia mengerikan yang menanti untuk terungkap. Ini adalah kisah yang akan membuat Anda bertanya, bagaimana bisa semua ini terjadi tanpa ada yang tahu? John Taylor, pria 44 tahun yang dikenal oleh tetangganya sebagai seorang pria biasa, seorang pemburu yang sering berkeliaran di hutan, pemelihara musang dan anjing. Dia gemar berburu sejak kecil dan sering ditemukan berburu rubah dan burung di dekat rumahnya. Dia juga menjual makanan hewan peliharaan kepada orang-orang di lingkungannya. Taylor adalah seorang duda dan tinggal sendirian. Tidak ada yang mencurigai kegelapan yang ada di dalam dirinya. Rumahnya mungkin tampak sederhana, tapi di dalamnya ada rahasia yang mengerikan. Rahasia yang baru terungkap setelah satu malam yang mengubah segalanya. 26 November 2000, Lian Tiernan, seorang gadis muda berusia 16 tahun, baru saja menikmati waktu yang menyenangkan bersama temannya, Sarah Whitehouse, di pusat kota Leeds. Setelah berbelanja untuk Natal, mereka kembali ke Bramley dengan bus. Mereka lalu berpisah di Hoveley Lane. Lian memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang biasa ia lewati ketika pulang ke rumah. Sebuah jalan setapak yang kurang terang, melalui area hutan tandus yang dikenal dengan Hoveley Gill. Tanpa dia tahu, malam itu akan berakhir dengan cara yang mengerikan. Di jalan yang gelap dan sepi ini, seorang predator sedang mengintainya. Tanpa peringatan, John Taylor muncul. Dalam sekejap, dia menangkap Lian dan membungkam mulutnya, memanfaatkan keheningan malam untuk membawa dia ke rumahnya. Di sini, di balik dinding rumah yang biasa ini, kengerian dimulai. Semua yang tampak normal dari luar ternyata penuh dengan bahaya yang tak terduga di dalamnya. Waktu pun terus berlalu, kecemasan mulai muncul. Sharon Hawkhead, ibu Lian, mulai khawatir. Sudah terlalu lama putrinya tidak pulang. Pencarian pun dimulai, tetapi tidak ada yang ditemukan. Dan Lian seakan menghilang tanpa jejak. Di mana dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada petunjuk, tak ada jawaban. Ponselnya sempat berdering beberapa kali, namun setelahnya terputus. Sekitar pukul 17:20, Sarah menelpon ke rumah sahabatnya. Sarah sangat terkejut ketika mengetahui dari ibu Lian bahwa sahabatnya belum tiba di rumah. Menurutnya, Lian seharusnya sudah berada di rumahnya. Sharon kemudian menelepon polisi pada pukul 19.00 dan melaporkan bahwa putrinya hilang. Polisi langsung bergerak cepat. Kala itu, pencarian Lian menjadi pencarian terbesar di Yorkshire Barat. Di bawah pimpinan detektif superintendent Chris Gregg, pihak berwenang tidak membiarkan ada yang terlewatkan. Mereka berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu. Polisi memeriksa di lebih dari ribuan properti. Mereka bahkan menguras kanal sepanjang 3 mil untuk memeriksa apakah ada jasadnya. Keluarga Lian memasang pengumuman di tempat publik untuk mencari tahu apa yang terjadi pada putri mereka. Tetapi, semua ini tidak memberikan hasil apa-apa. Tidak ada petunjuk, tidak ada tersangka. Selama pencarian Lian, lebih dari 1.400 penyelidikan dari rumah ke rumah dilakukan. Polisi menetapkan sekitar 800 rumah di sepanjang rute di mana Lian menghilang, yang disebut dengan rute merah. Polisi juga menggeledah 800 gudang dan garasi, serta 150 tempat komersial dalam radius setengah mil dari Hoveley Gill. Namun sayangnya, tidak ada yang ditemukan. Pihak berwenang mengambil langkah lain, yaitu mengumpulkan sampel DNA dari 140 pria yang telah diwawancarai oleh polisi sehubungan dengan kasus Lian. Namun, lagi-lagi mereka menemui jalan buntu. Akhirnya, ketika tidak ada lagi petunjuk tentang kasus ini, tanggal 4 Desember tahun 2000, polisi merilis komposit wajah seorang tersangka yang tidak dapat mereka temukan. Mereka menggambarkannya sebagai orang yang terlihat sedang berjalan-jalan dengan seekor anjing di daerah Hoveley Gill, tepat sebelum Lian menghilang. Tingginya 5 kaki 8 inci, bertubuh gempal dengan wajah bulat kemerahan yang mungkin memiliki bekas luka, mengenakan topi wol hitam, jaket tahan air sepanjang 3/4, dan celana jeans kotor. 8 bulan pencarian, sebuah temuan mengerikan terjadi. Tubuh Lian Tiernan ditemukan di Linley Woods, terbungkus plastik kantong sampah. Ini adalah bukti mengerikan bahwa dia telah dibunuh dengan cara yang sadis. Penyidikan yang intens membawa pihak berwenang langsung pada nama yang tidak terduga, John Taylor. John Taylor lahir pada 27 Agustus tahun 1956 di Leeds, West Riding of Yorkshire. Ia adalah seorang pengantar paket untuk Parcel Force dan tinggal di perumahan yang sama dengan Lian, sekitar 1 mil dari tempat Lian terakhir terlihat hidup.
penyelidikan segera membawa petunjuk yang mengarah pada Taylor. Sebuah kalung anjing kulit yang ditemukan di tubuh Lian terbukti dijual oleh perusahaan yang berbasis di Nottingham, dan penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa Taylor adalah salah satu pelanggan di wilayah Leeds. Penemuan lebih lanjut menunjukkan serangkaian bukti yang menghubungkan Taylor dengan korban. Sebuah syal yang dikenakan Lian mengandung rambut yang cocok dengan profil DNA Taylor, dan benang unik yang digunakan untuk mengikatnya ditemukan di rumah Taylor. Selain itu, kabel kuning yang ditemukan di tubuh Lian adalah produk yang dijual ke Royal Mail, induk perusahaan dari tempat Taylor bekerja, dan potongan plastik yang identik dengan yang digunakan membungkus mayat ditemukan di rumahnya. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Taylor baru saja membakar karpet yang memiliki serat khas yang cocok dengan yang ditemukan di tubuh Lian. Bahkan serbuk sari forensik yang ditemukan pada tubuh korban membuktikan bahwa Lian berada di kebun Taylor sebelum dibunuh. Semua bukti ini semakin memperkuat dugaan keterlibatan Taylor dalam pembunuhan tersebut. Tidak ada lagi tempat untuk predator itu bersembunyi. Interogasi terhadap mantan pacar Taylor mengungkapkan sisi gelap yang lebih menakutkan. Taylor memiliki fantasi sadomasokis, kekerasan seksual, dan bahkan kecenderungan untuk menyerang gadis-gadis muda. Tidak hanya Lian, Taylor ternyata sudah lama menyembunyikan jejak kejahatannya. Polisi pun mengungkap lebih banyak kasus orang hilang dan terbunuh dengan cara yang mirip. Taylor adalah seorang predator sejati. Belakangan diketahui bahwa dia tidak hanya memburu hewan, tapi juga menyiksa mereka. Dia adalah seorang sadis yang mendapatkan kesenangan dari menimbulkan rasa sakit pada hewan yang dia tangkap dan menyiksanya. Dia juga pernah terlihat menikam seekor rubah berulang kali. Taylor, yang tinggal sendiri setelah istrinya menceraikannya pada tahun 1996, ditangkap atas dugaan pembunuhan pada tanggal 16 Oktober tahun 2001. Pada tanggal 8 Juli tahun 2002, di pengadilan John Taylor mengaku bersalah. Hakim menggambarkan kejahatannya sebagai tindakan yang dingin dan penuh perhitungan. Kau seorang sadis seksual yang berbahaya. Tujuanmu menculik gadis muda ini adalah untuk memuaskan hasratmu yang menyimpang. Penderitaan yang kau sebabkan padanya dan penderitaan yang terus kau sebabkan kepada orang-orang yang mencintainya sungguh tak terukur. Kau harus siap menghabiskan sisa hidupmu dalam tahanan, kata hakim. Taylor dijatuhi hukuman seumur hidup, namun wajahnya tetap datar, tanpa penyesalan. Keluarga Lian akhirnya mendapatkan sedikit kedamaian, meskipun luka mereka tak akan pernah sembuh. Taylor dipenjara di penjara HM Wakefield. Penjara ini dijuluki Monster Mansion karena banyaknya pelaku kejahatan seksual dan pembunuh yang terkenal dan berisiko tinggi ditahan di sana. Kasus John Taylor mengajarkan kita satu hal yang sangat mendalam, bahwa kejahatan seringkali tersembunyi di balik wajah yang paling biasa. Tidak ada yang pernah menduga bahwa pria yang tampak biasa ini bisa menyembunyikan kegelapan yang begitu mengerikan. Meskipun akhirnya keadilan ditegakkan, kita tidak bisa melupakan bahwa ada begitu banyak nyawa yang hilang dan begitu banyak penderitaan yang terjadi tanpa ada yang menyadari sejak awal. Karena itu, adalah penting bagi kita untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar kita. Kita harus lebih peka terhadap peringatan dan tidak pernah mengabaikan insting kita tentang seseorang yang tampaknya terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Kejahatan bisa bersembunyi di mana saja dan terkadang di balik senyum yang paling ramah. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran penting bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dukung kami untuk terus berbagi kisah-kisah yang membuka mata dan hati. Sampai jumpa di video berikutnya.